kemampuan daripada Tuhan turun atas anakmu Yusuf Kemur Tuhan. Kebenaran firman Tuhan ini turun juga atas siapa kepala desa ini? Peter Kemur, Peter Fairna, dalam yang pengacara dan perkara. Karena kampung ini dulu asalnya satu, maka mereka harus bekerja sama untuk membicarakan bagaimana supaya kampung ini menjadi kampung unggulan, kampung ini menjadi kampung yang diberkati oleh Tuhan di dalam yang Tuhan kasih. Dan setiap kebenaran firman Tuhan pada malam hari menjadi kekuatan dan kemampuan anak kami Yusuf Kemur dan juga kepala desa sebelah yaitu Peter. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan kami Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini kita mengucap syukur karena saudara Yusuf Kemur, anak kekasih daripada kami semua di kampung ini, di kampung Pusdoli ini telah dilatih menjadi kepala desa, dan hari ini boleh mengucap syukur itu karena kebaikan, itu karena kemurahan daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18 ya. Saya undang saudara berdiri, kita baca bersama-sama karena mengucap syukur ini juga bukan hanya untuk kita saja, tetapi untuk saudara dan saya. Karena mengucap syukur itu adalah merupakan bagian daripada saudara dan saya ini menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Kalau isinya cuma sungutan, isinya cuma persungutan, isinya cuma kemarahan, isinya cuma pemberontakan, saudaraku, maka berkat itu tidak bisa turun atas kita. Kita juga tidak ada dalam naungan Tuhan, tidak ada dalam perlindungan Tuhan, tidak ada dalam berkat Tuhan. Oleh sebab itu, kita perlu belajar untuk kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita baca bersama-sama 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Elohim di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Puji Tuhan. Saya persilakan duduk di sini. Di dalam Alkitab kita ini tulis Allah, ya. Di dalam kamus itu Allah itu adalah nama pengganti daripada YHWH atau Yahweh, ya. Nah, kalau secara umum kita sebut Elohim seperti itu, Yahweh, Elohim, ya, seperti itu. Nah, saudara, kita tidak mempersoalkan namanya tidak, tetapi sesembahan kita itu adalah namanya Yahweh. Dan saudara perlu tahu bahwa Allah itu bukan nama. Saudara boleh tanya sama siapa saja, Allah itu bukan nama. Ya. Kalau Yahweh itu nama sesembahan orang Israel. Karena Alkitab ini akarnya itu Israel, maka kita sudah harus dan selayaknya memanggil nama Yahweh. Nah, di dunia ini hanya ada 2 negara yang memakai nama Allah, yaitu Indonesia dan Malaysia. Tapi semua negara di dunia itu tidak ada yang pakai nama itu. Seperti itu. Bahkan orang Arab sendiri, orang Kristen Arab sendiri tidak memakai nama ini. Seperti itu, ya. Oke, puji Tuhan dan memberkati. Jadi di sini dikatakan mengucap syukurlah, ya, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Karena itu yang dikehendaki oleh Yahweh atau Elohim di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu saudaraku, kita bersyukur karena anak kekasih Yusuf Kemur ini sudah dilantik menjadi kepala desa, sah menjadi kepala desa. Kita bersyukur untuk semuanya ini. Ya, satu hal di mana
Ini sesuatu yang baik. Nah, kalau seandainya nanti di dalam menjalani menjadi kepala desa ada warga yang demo, karena seringkali itu bisa saja terjadi. Kita sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik, tapi mungkin ada warga yang tidak puas. Ya, kita harus menghadapinya dengan kerendahan hati. Ya, kita hadapi dengan kerendahan hati dan kita berdoa minta hikmat Tuhan supaya di dalam menjalani pemerintahan di kampung ini itu semuanya bisa baik. Amin. Dan kampung ini diberkati. Banyak hal ya, yang bisa dikerjakan. Apalagi nanti ada koperasi desa. Ya, koperasi desa itu tujuan daripada pemerintah adalah mensejahterakan rakyat. Begitu. Nah, jadi dana desa pun juga sudah dipotong, tidak seperti dulu. Ya. Jadi saya berharap untuk semua kepala desa harus berani. Kalau seandainya ada oknum-oknum tertentu itu malah oknum pemerintahan yang di atasnya itu malah itu begini. Kasih saya 10 juta, kasih saya 15 juta. Saudara harus berani, kompak berani. Jangan seorang diri, bersama-sama. Karena dengan dana yang sekarang kecil, cuma 300 juta itu memang berat. Kepala desa juga harus putar otak. Betul atau salah? Putar otak bagaimana untuk mengaturnya. Karena kalau tidak, saudaraku, maka ini akan menimbulkan masalah. Jadi mana yang harus dipisahkan untuk menjadi honor, itu yang utama. Karena orang kerja itu BBM-nya adalah honor itu tadi. Jangan honornya tidak dibayar, nanti masalah lagi. Kan seperti itu. Nah, ini jadi persoalan yang sering terjadi. Lalu presiden kita ini sekarang, Bapak Presiden Prabowo ini, itu tidak main-main. Ya, kepala desa pun bisa ditangkap. Seperti itu. Nah, saudara, ini yang harus dipahami. Jadi, makanya malam hari ini kita mengucap syukur, kita berterima kasih kepada Tuhan, karena semuanya itu boleh berjalan. Itu karena Tuhan. Saya berdoa untuk anugerahnya, untuk anugerah daripada Tuhan, kemurahannya, ya, kemurahannya. Kemudian lebih daripada itu, perkenanan daripada Tuhan itu turun. Supaya kampung ini diberkati. Mungkin saja, ya, mungkin saja. Kalau kampung ini bisa bekerja sama ya, dengan pihak luar, tentu saja. Kalau pihak luar itu bisa, mereka itu senang kalau ada pertanian yang dikerjakan. Mungkin mereka tidak akan kerja, tetapi mereka akan mendukung dalam bentuk benih, mungkin pupuk dan lain sebagainya. Kita kerjasama, buat MOU seperti itu. Nah, itu untuk kesejahteraan kampung ini, dan mereka akan memberikan itu gratis, seperti itu. Dan memberikan pelatihan bagaimana petani-petani itu menanam dan lain sebagainya. Jadi ini yang akan membawa kemajuan. Seperti itu. Saya tidak tahu apakah di kampung ini sudah ada air, semua rumah sudah ada air. Dengan dana yang kemarin hampir 1 miliar itu. Di kampung saya, di Jawa sana, itu mungkin sudah mungkin sebelum COVID itu, mungkin sudah 6-7 tahun ini. Pokoknya sejak adanya dana desa itu di kampung saya dulu itu susah, di rumah-rumah susah air. Lalu kepala desa itu, dia di gunung itu ada air, di bendung di sana buat kolam dengan filtrasi. Dan itu dibuatkan pemipaan semua ke semua rumah. Satu rumah itu cuma ditarik 20.000.
Saudara bisa, kan 20.000 per bulan. Itu hanya untuk orang yang jaga. Dan kita senang sekali karena kalau PDAM itu 1 bulan mungkin bisa 300.000. Nah inilah bentuk mensejahterakan rakyat. Tapi kalau di Papua ini sering jadi persoalan. Nanti begitu pipa dipasang, tetangganya potong. Karena mulai dari Sugio di sana, dulu waktu saya di Sugio di sana, air tidak ada, kalau mau mandi setengah mati. Karena pipa dipotong. Saya juga tidak tahu pikiran-pikiran ini, pikiran seperti apa. Jadi ini salah sekali. Dan itu jangan sampai terjadi lagi. Nah kalau ini belum ada, nanti bagaimana caranya, mungkin bertahap bisa. Dibuat yang bagus, yang excellent, yang istimewa. Sehingga semua warga itu tidak kekurangan air. Karena air itu nomor 1. Air bisa menyebabkan kita sakit, air juga bisa menyebabkan kita menjadi sehat. Kalau airnya tidak dikelola dengan baik, tidak ada aturan yang baik, maka airnya akan kotor, airnya akan keruh, dan itu menimbulkan penyakit, gatal-gatal, dan lain sebagainya. Tapi kalau air dikelola, maka air itu menjadi air yang baik, dan itu akan menjadi berkah. Jadi saya tidak khotbah tentang air, tetapi saya mau perlu sampaikan bahwa ini kepala desa ini berat. Makanya harus penuh dengan ucapan syukur pada Tuhan. Nanti juga ada Kopdes, ya, koperasi desa. Itu nanti ada mobil Mahindra dari India, mobil pickup. Lalu Kopdes ini juga dengan tujuan supaya koperasi desa ini melayani masyarakat. Kalau bisa jangan utang, kalau bisa jangan utang. Karena utang ini jadi penyakit. Kalau bisa jual yang semurah-murahnya. Nah ini yang perlu dilakukan nanti. Ya, koperasi desa di setiap desa pasti ada. Jadi tujuannya adalah untuk mensejahterakan rakyat. Nah, koperasi desa juga mungkin sama, mungkin ya sekitar 300 juta. Saya tidak tahu persisnya, tidak tahu. Tapi kira-kira seperti itu. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kita betul-betul harus berdoa. Ada gereja di sini, ya entah itu GKI, entah itu Pentakosta, entah itu mungkin GBGP atau GBDI, harus berdoa. Doakan supaya kampung ini sejahtera. Ya, seperti itu. Kalau boleh nanti ke depan bisa kerjasama dengan yayasan-yayasan dari luar untuk bisa mendapatkan yang saya bilang tadi benih, mendapatkan pelatihan, kita kirim saja orang-orang itu dilatih. Seperti itu, mungkin juga peternakan seperti itu. Nah ini kan belum ada di sini seperti itu. Dan itu sebenarnya menjadi salah satu sumber kesejahteraan daripada rakyat kita. Jadi itu seperti itu. Jadi dalam segala hal, berarti entah itu baik, entah itu tidak baik, entah itu yang buruk, berarti kita harus mengucap syukur. Kalau malam hari ini kebetulan kita mengucap syukur, ya mungkin disertai dengan makan-makan, begitu. Sehingga memang dengan mengucap syukur, makan-makan itu kita senang, kita suka cita. Tetapi setelah ini ada tugas yang harus diemban dan dilakukan dengan kemampuan. Ya, ada satu kapabilitas atau kapasitas yang harus melakukannya. Bagaimana melakukannya dan lain sebagainya. Makanya saya berharap sekali tidak ada yang korupsi, tidak ada. Seperti itu. Nah, ini yang harus dipahami. Nah, saudara, mari ada 3 alasan mengapa kita sebagai anak Tuhan itu harus mengucap syukur. Ya, mengucap syukur adalah perintah daripada Tuhan. Bukan tergantung kepada situasi dan kondisi. Artinya begini, kalau lagi enak kita mengucap syukur, contoh saja terima honor. Tetapi lagi tidak enak, nah mungkin
pengiriman transport dari Jakarta terlambat, kita sudah mati-mati. Oh, seperti itu. Ya saudara, itu yang harus kita sadari. Kita ini sebagai abdi, sebagai hamba di dalam melayani. Seperti itu. Jadi kita bukan bos. Seperti itu. Hamba Tuhan itu bukan bos. Nah, saudara, memang ini perlu didukung. Kalau tidak ada yang mendukung, tidak bisa. Jadi harus semua masyarakat itu bagaimana mendukung. Mungkin kemarin-kemarin yang korupsi itu dibiarin, tapi untuk kali ini nanti, aduh, saya juga tidak tahu. Tapi yang jelas, hari ini juga kita mengucap syukur untuk negara kita. Karena BBM itu belum naik. Coba kalau kemarin Pertalite itu dinaikkan menjadi 17.000, saya tidak bisa bayangkan. Orang semua pasti menjerit. Tetapi tetap 10.000. Sementara negara lain kayak Filipina tidak ada minyak. Mereka sebagian jalan kaki naik sepeda. Kemudian di mana lagi, di Thailand itu sama juga seperti itu. Kemudian Malaysia BBM sudah naik begitu tinggi. Nah, cuma memang di Indonesia ini kan korupsi juga bukan main. Saya selalu berdoa supaya BBM yang subsidi ini tidak dicuri. Karena orang bisa main semua di situ. Kalau semua dapat makan, semua main, maka itu bisa terjadi pencurian BBM. Kalau cuma 1.000, 2.000, 10.000 liter enggak apa-apa. Kalau sampai puluhan ton, ya, atau ratusan ton itu masalah. Maka nanti BBM akan menjadi langka dan rakyat bisa memberontak. Nah ini persoalan, makanya kita selalu doa itu. Doa supaya semua terlihat, semua terpantau, semua dibongkar bangkit. Karena orang-orang yang korupsi ini juga pakai setan. Dia pakai dukun-dukun, pakai apa semua. Ini saya ngomong saja. Makanya kita doa supaya semua itu terlihat. Supaya BAIS, BIN itu melihat semuanya itu. Dan mereka terpantau. Seperti itu. Sehingga tidak melakukan hal itu. Nah itu yang harus dicermati. Kita bersyukur ya, karena sampai akhir tahun nanti BBM tidak naik. Jadi hanya mana saja yang bisa naik. Jadi artinya mungkin ada inflasi, ya, ada jelas. Tapi para ekonom itu juga terpecah jadi dua. Yang satu bilang ini bahaya, yang satu bilang ini tidak. Ya tergantung saja, kita doa saja. Kalau doa itu pasti yang terbaik. Amin. Amin. Yang akan datang. Kalau kita berdoa untuk kampung ini, pasti yang terbaik juga untuk Tuhan lakukan. Termasuk kampung sebelah, kampung Sarswargo. Jadi ingat, bagiannya Tuhan itu ingat. Kalau gereja dapat bagian, jangan dimakan juga bagiannya Tuhan. Nah banyak pejabat-pejabat ini bagiannya Tuhan kan dimakan juga. Makanya banyak pejabat itu mati muda. Begitu disantet orang mati langsung. Seperti itu. Kenapa? Karena itu tadi ada celah, ada dosa yang tidak mereka selesaikan. Nah saudara, kita tidak bicara itu, tapi saya ngomong ini menjadi satu pemahaman supaya kita semua bekerja sesuai dengan itu. Pasti ada SOP, ada standar operating procedure atau standar ada tupoksi dalam bahasa Indonesia, ada tupoksinya, dan itu diikuti. Seperti itu. Kalau saudara makan yang bukan hak saudara, saudara juga tidak akan sehat. Saudara akan hidup gelisah. Untuk apa? Mungkin kepala desa sudah punya rancangan, kalau punya tanah di tempat ini bisa buat kebun, bisa kerjasama dengan yayasan dari luar. Wah itu hebat sekali. Jadi mengucap syukur, ya, itu adalah perintah. Ya. Jadi dalam Efesus 5 ayat 20 dikatakan, ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Efesus 5 ayat 20. Saudara diangkat jadi kepala desa. Ini rebutan. Mungkin sebagian berpikir mungkin dananya itu masih
600 sampai 1 miliar. Tapi ternyata sudah tidak sekarang, sudah dipotong. Mungkin juga nanti, karena mungkin tidak sama dengan yang kemarin, karena masyarakat tidak tahu bahwa dananya cuma 300 juta, masyarakat itu marah. Kenapa sekarang cuma sedikit? Kenapa kemarin besar? Nah, disinilah perlu adanya koordinasi, perlu adanya konsolidasi. Sampaikan saja ini begini. Programnya seperti ini. Ya. Kemudian Mazmur 50:23, siapa yang mempersembahkan syukur itu memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Nah, kemudian syukur itu adalah korban, artinya mungkin itu sesuatu yang tidak enak, tetapi kita tetap mengucap syukur. Ya. Seperti itu. Kalau kita bisa kerjasama dengan luar itu yang paling bagus. Ya. Maksudnya dengan yayasan yang dari luar daerah. Ya. Tapi kalau kita ngomel-ngomel, kalau kita bersungut, itu persoalan. Saudara, mari kita dengan konsisten untuk bagaimana memikirkan kemajuan daripada desa ini. Itu yang pertama adalah kita mengucap syukur, itu bukan tergantung dari situasi dan kondisinya, tapi mengucap syukur ini adalah perintah. Apapun keberadaannya, kondisinya, kita harus mengucap syukur. Karena mengucap syukur, yang kedua itu menarik pertolongan Tuhan di dalam kita menjalankan pemerintahan desa ini, dalam tugas menjalankan pemerintahan desa ini. Jadi kalau Pak Yusuf ini, mungkin juga Pak Peter masuk di kantor desa, mungkin pagi berdoa dulu, Tuhan saya mengucap syukur. Ya. Saya butuh pertolonganmu, saya butuh kemampuanmu untuk melaksanakan ini sebagai kepala desa. Kalau engkau melakukannya dengan benar, Yusuf, Peter, mungkin berikut kamu jadi anggota DPR. Amin. Tapi kalau kamu tidak benar, masyarakat tidak ada yang pilih koi. Pak Pendeta Suada itu kalau bicara itu biasa jadi. Bapak bukan tipu, ini tidak. Kemarin Matius dipakili saja orang tentang saya sampai saya bilang dia itu Raja Kores. Orang berdoa dia bilang kita ini orang Kristen, kita harus pilih orang Kristen. Yo, kalau suruh pilih saya tidak akan pilih dua-dua. Saya punya alasan masing-masing. Yang satu mualaf, yang satu itu juga masalah. Tapi, saudaraku, kalau saya berdoa, itu nanti Matius yang jadi raja, Matius dipakili jadi Raja Kores. Dan saya bertemu dia dan saya bicara dengan dia. Bapak adalah Raja Kores. Cuma saya pesan, karena saya pernah menjadi pendoanya Bapak di dalam KKR. Bapak tetap panggil nama Yesus. Itu terakhir saya bilang, panggil nama Yesus. Percaya Tuhan Yesus. Nanti Bapak jadi gubernur. Dan itu belum jadi. Beberapa pendeta itu marah dengan saya sampai saya cuma diam saja. Itu sudah tidak apa-apa, nanti kita lihat saja. Ini dalam pemilihan. Memang kalau kita lihat pemilihan kemarin itu kan sepertinya draw. Draw itu 0-0, kalau main bola 1-1. Tetapi ya, di mana yang Tuhan mau pilih, kan harus ada yang jadi gubernur. Sudah diulang, masa mau diulang lagi, siapa yang mau biayai kan? Nah itulah yang jadi persoalan. Oke, jadi ada pertolongan Tuhan. Amin. Ada kehendak Tuhan. Ada kehendak Tuhan yang harus itu dilaksanakan. Seperti itu. Saya bisa hubungi teman-teman dari Surabaya, mungkin ada yayasan yang bisa mendukung kasih benih. Tapi nanti harus dipoto, harus ada dokumentasinya supaya mereka itu lihat, mereka senang dan mungkin saja mereka bisa datang dan memberikan pelatihan. Seperti itu. Dan itu bisa saja terjadi. Oh, karena Tuhan menyertai kita. Amin. Karena kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur itu juga punya arti
Karena Tuhan tolong kita, Tuhan tuh tarik kita dari setiap masalah yang kita hadapi. Dalam hal ini, mengucap syukur itu kita menyerahkan segala sesuatu yang mungkin saja itu terjadi, itu kepada Tuhan. Karena di dalam mengucap syukur ini ada satu kemampuan, di dalam mengucap syukur ini ada satu kekuatan, di mana tangan Tuhan itu tidak pernah, maksudnya tidak pernah tidak menolong. Tangan Tuhan itu akan terulur untuk mengambil, mengangkat semua masalah. Tuhan datang dengan tangannya memberikan pertolongan. Jadi mengucap syukur itu kita menyerahkan, kita berserah atas segala sesuatu yang terjadi. Kalau mengucap syukur seperti kayak malam ini, kita makan-makan, itu biasa. Tapi kalau mengucap syukur dalam masalah, contoh saja ada masalah, kita mengucap syukur. Itu saudara, kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kalau ada dalam kesakitan, kalau kita sebagai jemaat mungkin sakit, kita mengucap syukur. Saya berdoa, ada orang yang sakit. Pernah saat itu berdoa di orang sakit diserui. Itu saya disuruh berdoa dan keluarganya itu ada di situ. Mungkin keluarganya itu pikir, mungkin saya berdoa usir setan, usir penyakit. Saya berdoa begini, Tuhan, saya berdoa untuk Bapak ini, saya mengucap syukur untuk semua yang terjadi, saya penyakit. Dan saya minta pertolongan Tuhan. Kami serahkan Bapak ini ke dalam tangan. Kalau Tuhan masih beri kesempatan untuk dia hidup, dia hidup. Kalau tidak, Tuhan, kami juga serahkan semua ke dalam tangan. Lah Tuhan memang belum waktunya dia mati. Memang tidak ada indikasi untuk serangan mantra, sihir, santet. Itu tidak ada. Kalau ada ya kita mesti doa. Wah, doanya mesti kencang. Roh setan, santet apa kami patahkan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tidak berkuasa, maut kematian tidak berkuasa. Darah Yesus hancurkan dan sebagainya seperti itu. Tetapi karena tidak ada, kita mengucap syukur. Saya bilang sudah, nanti mungkin 1-2 hari kau tanya dia bagaimana. Ternyata orangnya sembuh. Ya puji Tuhan, begitu. Nah saudara, itu contoh saja. Contoh di dalam kita mengucap syukur. Karena dalam kita mengucap syukur, ada tangan Tuhan yang terulur. Pertolongannya datang. Pertolongannya datang untuk Mas Yusuf, Mas Peter ya. Ini Mas Jawa. Tapi ini Mas Papua ini. Jadi seperti itu. Jadi pertolongannya datang. Sama kalau ke dalam keluarga juga ada masalah anakmu. Ya, masalah suamimu, masalah istrimu, terutama itu anak. Saudara, kalau anak itu sudah, kalau orang Jawa bilang itu sudah terpengaruh oleh kebiasaan, terpengaruh oleh pergaulan yang tidak benar. Waduh, kita ini bisa sakit kepala. Kadang-kadang saya pribadi, karena saya ini orang yang bertanggung jawab, saya itu tidak bisa tidur. Waduh, gimana nih Tuhan ini, gimana ini? Makanya kita berdoa, menolak semua itu. Saya punya kesaksian anak saya Yonatan. Yonatan itu orang hebat. Saya bilang itu, kenapa? Kalau dia jalan di Mandala sana, anak-anak di sana bilang, Yonatan, nanti jalan lagi ke Kampung Baru. Ya masuk di Kampung Baru itu yang dalam sana. Orang lagi anak-anak kumpul bilang, Yonatan. Lalu jalan di Borokok, Yonatan. Saya bilang, kamu ini hebat sekali sampai. Iya Pak, itu saya kenal-kenal. Saya bilang ini. Nah dalam perkembangannya kan masalah. Kenapa? Karena anak ini merokok, minum. Saya ini pendeta, saudara. Kalau saya pendeta punya anak model seperti itu, aduh,
Kita kan tidak bisa bilang, saya lebih baik tidak punya anak, kita tenggelamkan dalam laut sudah. Kan kita tidak bisa begitu, toh. Tapi saya bilang, Tuhan, ini bagaimana Tuhan? Saya sudah pukul pakai pipa jemuran itu yang dari aluminium. Saya pukul dia, tapi dia melawan, saudara. Dia tidak pulang. Dia tidur di gardu, tidur di tempat yang orang ronda itu, tempatnya ojek-ojek yang pangkalan ojek. Saya bilang, lalu saya panggil lagi, saya halusi lagi. Dan Tuhan memang bilang tidak boleh dipukul anaknya. Sudah saya berdoa begini, Tuhan bilang, seperti Abraham, keluarkan dia dari Ur Kasdim. Dia bilang sekarang. Saya langsung bilang, oke Tuhan, siap. Itu tidak mungkin. Tetapi Tuhan itu buat semuanya itu mungkin. Kenapa mungkin? Karena kita doa. Dia ini kelas 2, mau naik kelas 3, pindah. Akhirnya kepala sekolah saya hubungi. Kepala sekolah angkasa itu sekolah paling disiplin. Aduh, di dalam sekolah angkasa juga masalah. Karena dia juga dari tim tawuran sekolah angkasa. Seperti itu. Jadi kalau tawuran itu ada Yonatan di sana. Kenapa kamu ikut-ikut? Ya Pak, saya harus bela teman saya. Sudah. Jawabannya itu memang dia tegas-tegas begitu. Saya harus bela teman saya. Dong itu tanah baik, dia sudah begitu. Tidak baik bagaimana? Ya cerita. Nah saudara, itu contoh. Terus nanti ada lagi juga di sekolah. Rame-rame dengan temannya nonton video porno. Waduh, guru-guru semua dipanggil semua lagi. Maksudnya kita dipanggil oleh guru-gurunya. Ini. Kepala sekolah bilang, Pak, anak Bapak ini tidak naik kelas. Saya bilang, Bu Guru, Bu Kepala Sekolah, tidak naik sekolah bagaimana? Ini kan orang mau pindah, Bu. Kasih dia naik kelas. Saudara, guru-guru semua diperintahkan untuk kasih nilai Yonatan itu baik supaya dia naik kelas. Akhirnya begitu naik kelas, saya kirim dia ke Jakarta, di sekolah. Ini juga kemurahan, karena di Biak itu kalau sekolah, kalau sudah dikeluarkan dan di sana tidak diterima, maka dia tidak bisa sekolah lagi. Jadi saya hubungi Jakarta. Itu kemurahan Tuhan. Karena perintah Tuhan keluarkan dia dari Ur Kasdim. Begitu dia sekolah diterima, ada surat dari Jakarta, saya langsung kirim dia ke Jakarta. Ada asrama, ada gembalanya dalam asrama. Dia sekarang, saudaraku, menjadi pemain musik gereja. Tiap minggu begini tuh, kalau minggu begini susah sekali dihubungi. Dia bilang, saya pelayanan Pak. Dia sudah berubah kalau ditanya, Tuhan, Yonatan bagaimana? Semua baik. Lalu, kalau Yonatan ini, Papa ada kirim berkat 100.000 buat kamu. Dia langsung bilang, apa terima kasih Tuhan Yesus memberkati Papa dan Mama. Itu selalu ada kalimat-kalimat begitu. Lalu, dia apa lagi? Dia juga menjadi penari di gereja. Dia menjadi guru tari di gereja. Dari sejak kecil kan dia memang menari. Terus kemudian dia bilang, Pak, ini nanti saya lulus, saya akan masuk SMK. Saya mau SMK saja. Pak, boleh nggak saya nanti kerja, Pak? Bagaimana sekolah kerja? Pak, nanti kalau sore kan terus pulang, jadi saya mau magang kerja. Itu teman saya itu Pak, dapat gaji sampai 3 sampai 6 juta. Pulang jam berapa? Ada yang jam 10, ada jam 12. Wah, kalau jam 12 tidak bisa. Mungkin jam 10 masih bisa, karena kamu anak-anak muda. Lalu nanti kalau kamu terima gaji, kamu punya uang, bagaimana? Nanti Papa dengan Mama saya kasih uang. Itu dia bilang begitu. Ini contoh saja. Jadi saudara, mari Tuhan itu tetap Tuhan yang memberikan pertolongan tatkala kita mengucap syukur. Kalau kita marah-marah, kalau kita sungut-sungut, kalau kita tidak mengucap syukur, sombong, tidak ada kerendahan hati, Tuhan tidak bisa berbicara, saudara. Tidak bisa. Oke?
Jadi yang pertama, mengucap syukur itu adalah perintah Tuhan, tidak tergantung pada situasi dan kondisinya kita mengucap syukur. Dan yang kedua, kita mengucap syukur itu kita menarik pertolongan Tuhan, karena mengucap syukur itu kita menyerahkan semua pada Tuhan. Dalam Yohanes 6 ayat 11, Yesus mengucap syukur atas 5 roti 2 ikan. Itu memang tidak cukup, tetapi dengan ucapan syukur mukjizat terjadi. Amin. Mukjizat itu pertolongan Tuhan. Amin. Kemudian Amsal pasal 3 ayat yang ke-6. Aku lihat dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, mukjizat itu bisa terjadi. Anggaran desa mungkin tidak cukup, tetapi Tuhan berperkara. Dengan engkau mengucap syukur, Tuhan itu terlipat gandakannya. Bisa saja dari luar orang kasih bantuan. Nah, terus kemudian akuilah dia dalam segala lakumu dan jalanmu ini. Saudara, kita memang harus bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Pak Peter, Pak Yusuf, hadirkan Tuhan dalam itu. Jangan lupa berdoa. Jangan lupa tidak beribadah. Orang bilang begini, minggu ini tong tara ibadah tara apa, nanti minggu depan saya datang ibadah. Minggu depan lagi bilang begini, minggu ini tong tara ibadah tara apa, nanti minggu depan saya datang ibadah. Sudah 2 kali tidak ibadah, lalu minggu depan lagi, minggu ini tong lagi tidak ibadah tara apa, nanti minggu depan saja. Sudah 3 kali tidak ibadah. Loh, ngomong yang sama lagi, akhirnya 4 kali, akhirnya 1 bulan, akhirnya lupa beribadah, melupakan hari Sabat. Kita jadi musuhnya Tuhan. Tuhan akan musuhi kita. Kita jadi musuhnya Tuhan. Jangan sampai itu terjadi begitu. Ada orang begini, biar nanti saya online saja. Online bagaimana? Kok masih tarik selimut begini? Seperti itu. Jadi daripada ngeluh, daripada saudara menggerutu, kita minta untuk Tuhan itu menolong, memimpin. Tuhan itu memberikan jalan. Supaya kalau ada yang salah, itu Tuhan yang meluruskan. Amin. Nah, yang ketiga, mengucap syukur itu menjaga hati dari segala kepahitan. Kita mungkin orang bicara banyak sampai, Pak Yusuf itu tak benar, begini uang dia makan sendiri, Pak Peter tidak benar, itu Peter itu dia itu tukang mabuk itu, uangnya dipakai, uang desa dipakai mabuk itu. Saudara, padahal kita ini tidak mabuk, kita ini tidak pakai uang, tapi orang bilang begitu. Saya juga dibilang, Pak Suwanda itu orang tukang korupsi. Korupsi apa? Seperti itu. Nah saudara, itu kan sakit tidak dok? Sakit atau tidak? Kan pahit tadi. Nah saudara, Tuhan terima kasih, kami mengucap syukur. Karena masih ada orang yang perhatikan kita. Kalau ada orang mulai dengan kita, itu ada orang yang perhatikan kita. Ada orang-orang yang itu sebenarnya orang itu sayang dengan kita. Amin. Seperti itu. Nah, saudara, jangan kita ini dari Roma pasal 1 ayat 20. Kalau kita tidak mengucap syukur, hati kita jadi gelap. Kurang ajar. Kok ini dapat berita dari mana? Awas kamu ya gitu. Lalu kepala desa bentuk tim, coba aku kejar dia itu, pukul dia. Wah, itu namanya kekacauan dalam kampung. Tidak boleh itu terjadi begitu. Ada yang begitu, banyak di luar sana, mungkin di Busdoli nanti tidak ada. Amin. Nah saudara, lalu Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7, janganlah kamu khawatir, nyatakanlah di dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dengan ucapan syukur, supaya damai sejahtera Tuhan itu memelihara hatimu. Mengucap syukur, saudaraku, itu menghilangkan kita dari segala kekhawatiran, menghilangkan kita dari segala kepahitan. Amin. Kolose pasal 3 ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan atau perbuatan, Kolose 3 ayat 17, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan berdoa. Mari kita
naikkan satu pujian. Mari kita naikkan. Tuhan Yesus